banyak hal seputar dunia Islam yang perlu kita ketahui. Ingin tahu apa saja? Banyak kisah cinta di dunia ini, namun tidak semuanya berakhir pada pernikahan. Dalam Islam, dikisahkan beberapa kisah cinta yang cukup menarik. Semisal, cinta Rasulullah kepada istri-istrinya, terutama Khadijah dan Aisyah. Selain itu, ada kisah Ummu Sulaim yang meminta mahar berupa keislaman suaminya, yaitu Abu Talhah. Dan berikut dua kisah cinta yang mengharukan dalam Islam. Kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Cinta Ali dan Fatimah luar biasa indah. Terjaga kerahasiaannya dalam sikap, ekspresi, dan kata. Hingga akhirnya Allah SWT menyatukan mereka dalam suatu pernikahan. Konon, saking rahasianya, setan saja tidak tahu soal cinta di antara mereka. Ali terpesona pada Fatimah sejak lama, disebabkan oleh kesantunan, ibadah, kecekatan kerja, dan paras putri kesayangan Rasulullah SAW itu. Ia pernah tertohok 2 kali saat Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab melamar Fatimah, sementara dirinya belum siap untuk melakukannya. Namun, kesabaran Ali berbuah manis. Lamaran kedua orang sahabat tersebut ternyata ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ali memberanikan diri untuk melamar Fatimah, dan ternyata lamarannya kepada Fatimah yang hanya bermodal baju besi justru diterima oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain, Fatimah ternyata telah memendam cintanya kepada Ali sejak lama. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, mengapa ia tetap mau menikah dengannya? Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Dan yang kedua, kisah seorang pemuda yang menemukan apel, yaitu seorang pemuda yang harus rela bekerja di kebun apel selama bertahun-tahun karena kesalahannya yang memakan buah apel yang terbawa aliran sungai saat dia kehausan dalam perjalanan. Hal ini dia lakukan karena takut Allah SWT tidak ridho karena dirinya memakan apel yang bukan miliknya tanpa izin. Sehingga sebagai balasannya, pemilik apel yang dia temui dengan menyusuri sungai menyuruhnya untuk bekerja di kebunnya tanpa digaji. Namun, saat waktu yang disepakati telah berakhir, pemilik kebun belum mengizinkan sang pemuda untuk pergi dari tempatnya. Dan justru, sang pemuda masih harus menikahi putrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Sontak sang pemuda kaget, namun dia ingat kembali dengan segigit apel yang telah dimakannya. Kemudian menyetujui untuk menikah dengan anak pemilik kebun apel untuk mencari ridho Allah SWT. Segera pernikahan pun dilakukan. Setelah ijab kabul, sang pemuda itu pun masuk kamar pengantin. Dia mengucapkan salam, dan betapa kagetnya karena yang menjawab salam adalah wanita cantik jelita, tidak seperti diceritakan oleh pemilik kebun. Seketika itu, dia berlari mencari sang bapak pemilik kebun apel yang sudah menjadi mertuanya. Sambil tersenyum, mertuanya menjelaskan, iya, memang dia buta dari segala hal yang dilarang Allah. Dia tuli dari hal-hal yang tidak pantas didengarnya dan dilarang Allah. Dia memang bisu dari hal yang sifatnya sia-sia dan dilarang Allah. Dan dia lumpuh karena tidak bisa berjalan ke tempat-tempat yang maksiat. Pemuda itu hanya terdiam dan kemudian bersyukur karena Allah SWT telah memberikan hikmah atas perbuatannya.